Insyaallah ya. An-nafsu tatifli untuk musyaba'ala hubbi radhi wa hiya Fatimah. Nah, bagus nih karena ini udah mulai. Siap. Kurang nggak itunya? Ya. Jadi kita di alam yang terang. Mereka bangsa jin di alam gelap. Nah, siapa yang bisa ngelihat? Yang gelap melihat ke yang terang, apa yang di ruang terang melihat yang ke gelap? Nah, jadi otomatis jin melihat kita. Jin tahu, wah ini penakut nih. Nah, ini pemberani nih. Saya coba ini biasa aja dia. Saya suarain nggak takut. Saya coel nggak takut. Jangan-jangan saya nanti ditakut-takutin. Ya akhirnya dia kabur dan tidak mau lagi capek. Tapi kalau orang ini penakut, dia tahu dia. Kenapa? Karena ibaratnya dia di ruang yang gelap, ya kan? Melihat ke ruang yang terang, tahu. Jadi jin, wah, dia penakut nih. Akhirnya bener, jinnya semakin manggil temannya, semakin senang dan mungkin bisa lebih dari kemarin. Misalnya kemarin cuma kayak lewat rasa, mungkin bisa lebih, besoknya bisa jadi suara,
Mungkin nanti bisa lebih lagi dicolek. Nah, maka berarti mulai udah pernah dicolek. Berarti itu karena sebelumnya belum kan? Karena sebelumnya apa? Masih meraba nih. Cari tahu dulu nih. Si jin ini cari tahu. Ini dia penakut apa pemberani. Jadi dicari tahu dulu sama dia. Ternyata misalnya ya, jadi malah semakin nunjukin sifat penakutnya. Akhirnya disebarluaskan, dikabarin sama teman-temannya. Ini dia nih, wah penakut tahu. Yaudah, gimana nanti malam bilang. Akhirnya mereka semakin berani dan semakin berlebihan. Nah, makanya kan yang sebelumnya nggak pakai colek, pakai colek. Nanti takutnya apa? Meningkat, takutnya bisa diinjak-injak, takut apa nanti? Ya kan repot. Kenapa? Karena dia di posisi gelap. Kita makhluk asar di posisi terang. Maka dia bisa melihat kita, kan? Dia tahu menakut apa tidak. Makanya kan Ustaz bilang berani, nggak apa-apa pura-pura berani. Kalau lama berani beneran. Ini paksain dulu, paksain. Ya, yang paling ngeri adalah ini satu. Khawatir kamu sampai gede punya sifat penakut itu. Itu nanti nyusahin diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi menyiksa diri sendiri. Misalnya kebelet, nggak ada temen yang nemenin nih, lagi tidur atau teman lagi pada, akhirnya kita nahan kan. Coba nyiksa sendiri kan. Atau yang kedua nih, yang pertama nyiksa, atau yang kedua akhirnya kita jadi menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Yang harusnya cebok jadi kagak cebok. Nanti kan bahaya. Cuman gara-gara takut. Tuh. Bahaya kan? Kenapa bahaya? Pertama, najis, dosa. Yang kedua, otomatis dong sholatnya tidak sah, tidak terima. Yang paling parah lagi kalau sampai najis kita ke orang lain, diinjak bekasnya, sama saja membagi najis. Itu parah kan? Maka ini harus diantisipasi. Ya, minimal kita coba berlindung pada Allah. Cukup yang Rasul ajarin aja. Misalnya baca, misalnya kayak kerasan, kayak ada hawa-hawa gak enak nih, atau ada merinding, ya kan? Baca, ya bisa aja. Misalnya Anas, Falaq, atau ayat kursi. Atau misalnya ke toilet, baca dulu sebelumnya. Kemudian mau masuk dia baca doa itu, ini Allah bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang jelas Rasul ngajarin itu tips itu. Hadisnya sahih. Wa idza dakhaltumul khala qulu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk. Itu dilindungi. Kenapa? Karena ada kalimat a'udzu. Aku berlindung pada Allah. Nah, cuman yakin. Jadi gini loh, bayangin habis doa itu mau masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal, ya Allah, aku berlindung pada Allah. Cuma jangan cuma di lisan, yakin. Jadi seakan-akan anggaplah nge-backing, nungguin gitu. Ya kan Allah kan Maha segalanya, Maha di mana-mana, Maha melihat. Yakin. Jadi, keyakinan itulah yang membuat benteng. Jadi kayak sinar, itu di alam gaib itu tapi kayak sinar. Sehingga begitu ada makhluk-makhluk jahat, jin dan sebagainya itu, jangankan menggoda itu. Dia mau mendekat aja, mau coba cari tahu dulu. Panas, sudah nggak berani, dia udah nggak kuat. Akhirnya ada apa? Mereka kabur. Tuh. Nah, jadi harus yakin. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba, namanya an-nafsu katifli intubil syafa'al. Itu kan terus. Ada nggak
Ustaz punya tetangga ada macam-macam yang rupanya, karena dia kebiasaan dari kecil nggak dicoba untuk berubah, untuk dilatih sampai gede. Macam-macam, ada yang bentuknya sifat penakut, ada lagi yang lucu, yang dia dibiarin sama orang tuanya dari kecil ngetot, tahu kan yang ngempeng gitu ya, yang kayak dot gitu, diempeng gitu, itu dibiarin sampai TK, dibiarin lagi terus sampai lulus TK, akhirnya dia masuk kelas 1 SD, sampai biarin kelas 2 SD dia masih ngempeng, sampai kelas 3 SD ditegur, ditanya sama gurunya, loh, kamu kok masih ngempeng kayak anak bayi? Iya bu guru. Akhirnya dia kalau ini diumpetin, tapi begitu istirahat, begitu nggak ketahuan dia kayak bayi. Kenapa bisa begitu? Ternyata dari kecil dia tidak melatih untuk melepas dot dan tidak dipaksa untuk melepas. Itu yang contoh itu. Yang contoh penakut juga ada. Dia sampai jadi orang tua dan keluarga, udah menikah, bahkan masalah udah punya anak, masih. Jadi kalau udah mati lampu, udah kayak apa orang apa ya, kebakaran jenggot gitu. Mah, ini mana? Mati sentuh mah, ini mana mampu? Pokoknya udah kayak apa ya? Kayak kebakaran gitu loh. Repot sendiri kan. Mamanya santai. Sampai anaknya malah ketawa kan gitu. Karena apa kenapa ya? Akhirnya lama-kelamaan semuanya jadi tahu kalau bapaknya masih penakut. Kok bisa? Ya, karena ternyata diselidiki dari kecilnya tidak dilatih untuk berani. Jadi nggak dipaksain untuk berani, nggak dicoba sendiri. Jadi keberanian nggak muncul. Kenapa? Ya karena tadi jinnya selalu menakut-nakutin terus. Malah senang dia menakutin terus saja. Teman-temannya juga ngikutin. Akhirnya apa? Silih berganti. Setiap jin godain dia, nakut-nakutin macam-macam, bisa berkembang. Ya, ada yang sampai dikuasai dan sebagainya. Maka ini begitu penting keberanian, apalagi bentuknya kebaikan. Ya, keberanian untuk suatu hal yang baik, suatu hal yang bermanfaat, apalagi dibutuhkan, maka itu harus dimiliki sifat keberanian. Dan jangan biarkan sifat penakut itu mendekat hingga besar. Kenapa? Karena repot sendiri. Nanti yang kedua menyiksa diri, ya kan? Yang ketiga akan membahayakan diri. Ya seperti tadi, membahayakan najisnya, dosa dan sebagainya. Itu minimal itu dijaga, diingat. Mudah-mudahan sambil berdoa dan yakin bahwa Allah Maha melindungi, Allah Maha segalanya dan Maha menguasai setiap makhluknya. Yakin kalau Allah udah menjaga, ya jin juga takut dong, kan makhluk Allah yang berani. Ya. Yakin. Oleh karena itu baca yang sudah ada di Quran yang diajarkan Nabi, ya, diantaranya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Kursi dan sebagainya. Berlindung pada Allah, insyaallah aman. Dan akhirnya bisa menikmati dengan mandiri. Kan enak kan kalau berani kan, akhirnya kemana-mana sendiri juga enak, nggak perlu nunggu teman, nggak perlu ditungguin, ya kan? Ya kalau ditungguin kalau ada teman, kalau lagi pada sibuk atau lagi tidur, atau nanti suatu saat kita sudah mandiri, gitu. Masa manggil Pak RT, gitu. Nah, repot. Ya
Jadi intinya enak lah kalau bisa punya sifat berani, maka leluasa ya, dan bisa mandiri, justru malah bisa nolongin orang, ya kan? Gitu. Karena orang itu tidak boleh punya ketergantungan kepada orang lain. Ini yang bahaya juga. Kenapa Ustaz bahas? Karena khawatir ketergantungan kepada orang lain. Sementara kita harus Allahus Samad, bergantung hanya kepada Allah. Gitu ya. Gitu. Jadi harus nggak mau yakin Allah kan Maha Lihat, Allah Maha segalanya, Allah menguasai segala makhluknya. Jadi itu yang lebih mantap. Udah doa aja, terus paksain. Pertama-tama mungkin masih takut, paksain lagi. Besoknya lagi, paksain. Lama-lama insya Allah sama Ustaz juga dulu sudah pernah punya rasa takut, tapi di hatinya Allah alam bisawab. Subhanallah.